Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dumateng para yai, ibu nyai, para ustadz, ustadzah di Tumpak Rejo ini yang saya hormati, dan kepada para sesepuh, bini sepuh. Tapi saya ngelihat belum ada yang sepuh ya, masih 17 tahun ke atas. Masya Allah ya. Engkang kawula hormati, kepada panitia dalam hal ini adalah PAC Muslimat NU Tumpak Rejo ya, penyelenggaranya ya, PAC NU Tumpak Rejo ya. Dan kepada seluruh panitia juga panjenengan semuanya yang rawuh di malam hari ini, rahimakumullah, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah Ibu hadir di sini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Jasmani sehat. Rohani sehat. Kantongnya juga sehat. Ngantere didongakne jasmani sehat, amin. Rohani sehat, amin. Kantongnya sehat, amin. Pengaruhnya luar biasa ya ternyata ya. Masya Allah ya. Kita bersyukur hari ini kita bisa ditemukan, itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita hanya ketemu lewat YouTube, lewat televisi, lewat Instagram mungkin, atau TikTok saya. Oh, TikTok. Tapi hari ini kita bisa bertemu secara langsung. Beda. Bertemu langsung dengan lewat media itu beda. Hawa malaikatnya beda. Betul? Bersyukur, alhamdulillah saya bisa ketemu panjenengan di sini. Itu artinya apa? Kemanapun saya pergi, artinya saya bertambah saudara. Semoga panjenengan juga menganggap saya sebagai saudara. Amin ya. Nah itu setelah kita bersyukur pada Allah, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kula panjenengan semuanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Bapak Ibu, saya betul-betul senang ya pada malam hari ini ngelihat panjenengan semangat yang luar biasa, kompak, rukun ya, Masya Allah. Semoga semuanya pinaringan barokah. Pada malam hari ini dalam acara halal bihalal ini saya mengajak, yuk mari kita sama-sama saling belajar, saling evaluasi ya Pak Bu. Jadi saya mau pakai bahasa campur-campur saja biar enak. Kalau disuruh Jawa terus ya bisa, tapi takut salah. Tapi mending kula Cina iso Jawa timbang nih jenengan Jawa gak iso Cina ya. Masya Allah ya. Bisa saya bahasa Jawa halus sakit, alhamdulillah ya. Belajar yang namanya ya, semuanya itu bisa belajar ya. Bismillah, angger niat yo, insya Allah diparingi lancar ya. Ya kita belajar agama pada malam hari ini, ingat kanan, kiri, depan, belakang, keliling kita semuanya pada malam hari ini dalam majelisnya Allah ini dikelilingi oleh puluhan ribu malaikat Allah. Makanya niat kanthi tulus ikhlas thalabul ilmi nggih Pak Bu. Belajar sareng-sareng kula. Loh, jangan dipikir saya juga belajar dumateng panjenengan kados mekaten ini. Sama-sama belajar, karena belajar itu tidak ada batas akhir. Sampai kapanpun, kemanapun, sejauh manapun, kula panjenengan tetap wajib belajar.
Sampai saking pentingnya belajar dikatakan utlubul ilma walau bisin, tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Ya jauh banget Cina ya. Gak usah jauh-jauh ke Cina, Cinanya sudah datang ke Tumpak Rejo ya. Ya, sejarah sudah terbukti. Beberapa ulama dari negeri Cina pada abad-abad dulu itu ada yang namanya Mat Chengki, atau orang Indonesia sebut Muhammad Chengko. Chengko ditarik balik, timbul generasi berikutnya yang membantu Prabu Brawijaya V di Pojopahit. Beliau bernama Bun Swee Ho. Sinten? Bun Swee Ho. Iya, maksud saya Bun Swee Ho itu siapa? Beliau itu dimintai oleh Prabu Brawijaya di Mojopahit untuk menyelesaikan masalah besar, dan alhamdulillah berhasil dengan baik. Maka kehadirannya dianggap sebagai rahmat. Maka sama sang raja, sang Prabu dikasih hadiah berupa satu daerah, satu wilayah yang bernama Ampel Denta. Maka karena kehadirannya menjadi rahmat, bergelar Bun Swee Ho itu menjadi Raden Rahmat, dan dikasih daerah namanya Ampel, bergelarlah menjadi Sunan Ampel. Oh. Putranya dua juga meneruskan perjuangan beliau. Ada nama Sunan Raja. Satunya ada nama yang di Lamongan itu siapa? Kalau papanya bernama Bun Swee Ho, anaknya salah satunya bernama Bun Ang. Ilate wong Jawa ngel Bun Ang jadi Bonang. Nah, di Mojopahit sendiri ada seorang syekh ulama besar yang mensyiarkan Islam di bumi Mojopahit. Beliau namanya adalah Tan Kim Han. Tan Kim Han perjuangannya dilanjutkan, adiknya pergi ke Jawa Tengah, justru mendirikan, memprakarsai, memimpin berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, justru didirikan oleh seorang ulama Cina. Siapa nama beliau? Yaitu namanya adalah Raden Patah, kita kenal. Tapi beliau nama aslinya adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Eng Quat. Hanya Cina Kape ya. Kalau di Jawa Tengah Demak Bintoro ada Tan Eng Quat, malam hari ini di Tumpak Rejo ada Tan Eng Quat. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga kajian di malam hari ini dibarengi kali barokaipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Halal bihalal, apa artinya? Apa artinya? Ayo, dari pesantren pasti paham. Apa artinya halal bihalal? Halo? Iya, lihat kalimatnya. Orang Arab sendiri bingung kok ngeliat ini. Apa ini artinya halal bihalal? Halal bihalal ini satu tradisi yang ada hanya di Indonesia. Di Arab itu nggak ada halal bihalal. Di negeri-negeri Islam lain nggak ada halal bihalal. Lalu bagaimana istilah ini muncul? Apa yang penyebabnya hal ini bisa menjadi satu tradisi yang indah di negeri kita ini? Awalnya begini Pak, Bu. Ini sudah habis Idul Fitri kan? Insyaallah ya. Idul Fitri, Masya Allah, sebuah kemenangan, kembali fitrah, kembali fitri. Setelah 1 bulan penuh kita semuanya digodok di dalam kawah candera di mukanya oleh Allah. Sekolah kita 1 bulan penuh, makanya disekolahkan. Maka istilah puasa itu sering disebut dengan apa? Madrasah rohaniyah. Sekolahnya rohani kita, digembleng kita, dibentuk kita. Saya rasa hafal semua ayatnya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak semangat.
Di sini malah samping semangat. Saya yang di sini sama di sini nggak dengar. Di sini Allah sehingga bisa akeh ngomong. Heran. Bu, ngaji niku nggawa telu A. Apa niku A telu niku? Satu nggawa awak, loro nggawa ati. Halo. Telu nggawa akal, aja nglamun wae. Ana Quran diwaca wong NU reh. Ana wong kok ning ngendi-endi lek enek wong maca Quran ngono. Allah, dingin rasanya. Allah. Kok situ man iki? Allah. Masyaallah ya. Ya Allah, ini kita gemblengan madrasah rohaniah ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Napa artine? Lupa ambo. Ya napa aku sampai dijilem. Ya ayyuhalladzina amanu hai wong kang iman, hai orang yang beriman. Ini ada 3 pengertian di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, diperintahkan apa? Kutiba alaikumusiyam. Disuruh kula panjenengan poso. Orang beriman disuruh puasa. Yang dipanggil siapa ini? Orang yang beriman. Disuruhnya puasa sama Allah supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya terbentuk menjadi hamba yang bertakwa. Masya Allah, indah banget. Kalau saya ibaratkan puasa ini adalah sekolahnya, Idul Fitri ini adalah wisudanya. Kalau selesai puasa pasti lebaran, betul? Tapi tidak semua orang yang berlebaran bisa beridul fitri. Beda lebaran sama Idul Fitri. Apa bedanya Bu Nyai? Kalau lebaran biasanya ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan apa? Baju baru, alhamdulillah. Istri baru, tak lupa. Istri baru, alhamdulillah. Ibu enggak, dia bilang apa? Astagfirullah. Bu, saya bilang istri baru jenengan alhamdulillah atau astagfirullah. Masya Allah. Terus ditandai meja-meja banyak. Nah, itu lebaran. Ya setiap siapapun poso gak poso ya mengalami lebaran. Tapi orang-orang yang beridul fitri adalah orang-orang yang berpuasa. Maka diperintahkan kembali fitrah untuk menggapai ke sana. Kata Allah, apa yang dianjurkan oleh Allah? Sempurnakan tanggal atau hari puasamu. Halo? Jenengan minggir ya kapan? Jumat apa Sabtu? Ini kalau misalnya ada perbedaan begitu nggak usah bingung, nggak usah ribut. Ya napa nggih? Nah, kita ini sudah punya wadah. Perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Yang penting bukan masalah perbedaannya, tapi bagaimana menghargai perbedaan itu dengan sikap yang dewasa. Itu baru luar biasa. Betul? Setuju ya? Lalu bagaimana sikap kita? Ya kan sudah dikatakan dawuh Kanjeng Nabi, kalau ada perbedaan kados mekaten, pilihlah yang terbanyak, pilihlah yang ahli, pilihlah yang benar. Wes, enak toh kataane? Lah kita nggak usah bingung. Di Indonesia ini ada wadah namanya Departemen Agama. Di mana di sana
ada berbagai unsur ormas, berbagai unsur aliran dipanggil sama Depak itu. Nah, mereka yang dipanggil itu adalah para ahli. Kalau misalnya nggak ngikut nggak apa-apa. Kalau mereka sudah mengadakan ru'yatul hilal, monggo silakan. Tapi ini besar, banyak orang, semakin banyak pemikirannya makin kaya dengan wawasan, dan mereka rata-rata ahli, dilengkapi dengan alat-alat yang mutakhir. Nah, ini ahli, kemudian para ulama, kemudian benar. Dan saya mengikuti karena memang kita di Indonesia ada Departemen Agama. Baru ketika sudah dilihat, oh sudah tampak hilal, ikut. Ya aku melok sholat kita melok Sabtu, tapi aku bukannya melok Jumat, ngawur itu. Saenake dhewe. Lek poso njaluk keri, lek riyo njaluk dhisik. Walituk milul iddat. Jadi sempurnakan bulan puasamu ada makna dua. Sempurnakan bulan puasamu makna secara dohir. Selesaikan puasa sampai tuntas. Ibu, puasa apa ini? Puasa apa? Ya Allah Pak, sama no gerangnya puasa bedok. Nah, ini sempurnakan bilangan puasanya. Terus makna yang secara batin menyempurnakan puasa ini artinya, Ramadan boleh pergi. Bulan suci memang sudah lewat, tapi jangan berhenti untuk berpuasa. Motomu tetap poso. Halo? Matamu tetap poso. Lambemu ya poso, masih Ramadan sudah pergi. Halo? Kupingnya ya tetap poso. Dilatih kita 1 bulan. Anak sing ngomong ini, aja tukaran. Iki bulan poso. Betul nggak? Kalimat ini betul? Salah. Yang benar itu bulan puasa ndak boleh tukaran. Memang panjenengan bisa, Allah bisa karena biasa. Lagi biasa nyocrot tukaran terus. Wis seneng tukaran. Poso. Poso aja rasa-rasa. Emang bisa? Kalau setiap harinya ngerasani terus sampai dinate rasa-rasa. Pintar. Terus mumpung seurip. Ya Allah, kula tanggal dosa apa boten? Lah kok betah? Dari mata ini gampang komen. Mata ketok titik komene akeh. Jalur mesti bener lagi. Ono tangga anyaran ning omah. Wah, itu rame gek tangga niki wong wedok ayu ora ketok sing lanang. Tangga sebelah anyar itu rondo. Lah ya toh, kerjaane apa sih? Atase rondo ngono lho ya anake yo akeh. Lah kok sugih? Lah paling-paling iku digendak umum. Astagfirullahaladzim. Puasa ini loh. Masih Ramadan sudah pergi. Dilalah 6 bulan kemudian ada laki-laki masuk di rumah janda itu. Apa kata kita? Dasar janda. Ya Allah, lapor nih gone RT. RT, ini kampung kita nggak bisa seperti ini. Ini ki mulai ngaji ya sik wani rasa-rasa. Boten punyai, kula boten nate. Boten nate apa? Boten nate telat. Wong kula niki lek boten ngrasani ngoten, weteng kula mules, ndas kula cekak-cekak. Ibu, ngaji wis puluhan tahun, tak delok iki umure ya wis 17-an.
luwihe maksudnya lebih ono sing 50 tambah 17 malah ono sing 20 tambah 17 artinya 77 wis dikei bonus karo Gusti Allah kayak artinya apa itu dikongkon tobat halo ada begitu pasok berhenti menggunjing berhenti memfitnah berhenti untuk menghasut siapapun itu Allah senang melihat hambanya yang hebat. Bu nyuwun sewu. Lah ngono krungu adzan kaya ngono cuman taradane. Ya Allah, ada maneh. Bisa nggak mulai hari ini ketika dengar adzan langsung sholat? Insya Allah ya temenan nggih. Ada tekad yang dalam. Inilah yang namanya perbaikan. Setelah latihan, mainnya jadi lebih bagus sekali. Badmintonnya jadi lebih hebat, tinjunya makin oke. Itu namanya berhasil. Ini sudah disekolahkan, madrasah rohaniyah. Sebulan penuh, keluar dari ini sudah diwisuda. Selesai itu, Masya Allah. Anak wong moro, mau rasan-rasan tinggalan. Ono mana sing laporan ngeten? Kula niki sampun teng griya bunyai. Terus napa? Diparangi. Lha terus sampeyan nek meneng ae lah ya gak dadi masalah. Wis diomongi aja. Pak, maaf ya Bu, lek dijak rasan-rasan lho nggih. Aku tak gawekno kopi bojoku. Iso ngomong ngoten. Ya Allah. Iki dijak rasan-rasan anduse gak betah. Ya itu ini. Masuk sih. Ini mancing perkara. Nah, jadi selesai Ramadan itu benar-benar luar biasa. Maka diadakannya bulan Syawal. Bulan Ramadan artinya bulan membakar. Artinya apa? Membakar seluruh dosa-dosanya manusia. Maka ketika orang ini berhasil puasa, dia berhasil Idul Fitri, kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masya Allah. Halo. Taubatan nasuha. Tubu ilallah. Segera taubat kepada Allah. Ini benar-benar ketakwaannya makin hari makin meningkat. Kalau tadi bulan membakar, dibakarnya seluruh noda, seluruh aib, seluruh cacat, seluruh dosa-dosa, maka bulan Syawal artinya adalah bulan peningkatan. Meningkat ibadah. Halo? Pak, Bu. Jadi apa? Tanda-tandanya orang yang berhasil benar Idul Fitri ini kasil saestu napa? Ya sesuai dengan ayat Allah tadi, tumbuhlah beliau, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Oh, benar-benar orang yang beriman dan surga bertakwa ya. Surga ini sudah disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Apa ciri khasnya? Semoga itu ada di dalam diri kula panjenengan. Amin. Karena sing amin wis diomongi malaikat akeh. Asep, malaikat wis ngali dadak. Satu apa cirinya? Coba lihat. Ada perubahan yang hebat. Satu. Kalau dulunya pelitnya 17 setan. Lepas dari Idul Fitri jadi awean, jadi seneng weweh marang sapodo-podo, seneng berbagi, seneng memberi. Kebahagiaannya adalah ketika hidupnya mampu berbagi atau mampu memberi kepada orang lain. Semoga kita seperti itu. Makin seneng sedekah, seneng infak, zakat, apalagi. Amin, Masya Allah, semangatnya sing jaga sound system. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa senang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam waktu luang ataupun dalam waktu sempit. Duwe-duwe akeh sedekah sing duwe-duwe titik ya sedekah. Tekan akeh.
duwe titik ya sedekah titik, duwe akeh ya akeh, itu wajar. Sing kurang ajar duwe akeh, oh nah oh titik. Ibaratnya apa? Digerojok karo Gusti Allah dengan rezeki yang melimpah barokah seperti hujan yang diturunkan ke bumi. Tapi apa? Keluarnya cuman jangan menunggu Allah mengambil nikmat itu, maka ketika terima nikmat itu syukuri. Dengan cara apa? Belanjakan hartamu di jalan Allah. Loh. Dibuka kupingnya bombo. Dilala ono kaleng kencreng muter, kaleng infak atas tadi kan. Kaleng kencrengi, kaleng infake muter. Loh, ngono ki ya ono sanjane kelakuane wong iki beda-beda. Nek kaleng muter ngono ya malah etok-etok ngantuk kok. Etok-etok turu. Engkau kalengnya malih dilirik tak omeleh. Jangan ya Bu. Justru itulah kesempatan yang luar biasa. Kesempatan masih bisa berbagi. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ada seorang sahabat, ketika beliau mau meninggal saat sakaratul maut ditunggui oleh keluarganya. Terus beliau berucap begini, sahabat ini. Ya, ternyata masih baru. Terus dia ngomong masih jauh, sayang sudah dekat gitu loh. Terus kemudian apa yang dia ucapkan? Sayang cuman sedikit. Apa ini yang terlihat ini? Ketika pada kondisi itu diperlihatkan amal ibadahnya, calon mayat ini kelihatan pada saat sakaratul maut, diperlihatkan amalnya. Dan pada saat itu mengatakan apa? Hujan turun lebat, kemudian dia pakai mantel, dan kemudian melihat bapak tua yang mau ke masjid, ya kan? Kemudian apa? Mantelnya itu diberikan, mantel yang dipakai oleh orang itu, kemudian orang ini ngambil mantel pulang yang baru. Diperlihatkan di akhirat. Terus suatu hari dia mau sholat, kelihatan orang buta jalan, kemudian bapak ini, sahabat waliullah ini, menuntun orang buta ini. Kemudian baru beberapa langkah sampai masjid, dia nyesel, sayang sudah dekat. Terus kemudian pada saat beliau makan, tiba-tiba ada pengemis datang ketuk pintu. Dan kemudian apa? Makanan ini dia ambil sedikit, yang masih banyak itu diberikan kepada pengemis ini. Masya Allah, dia pun menyesal loh, kenapa tidak semuanya. Coba bandingkan dengan kita. Kalau sedekah, dicari yang paling kita nggak suka. Ayo. Tes, mau tes? Berangkat ngaji pegang uang merah-merah. Ipai Chen, berapa itu? 100.000. Ipai Chen, orang Jawa ngomong cepet ceng, gitu ya. Ipai Chen itu 100.000. Ada biru-biru gambar uang ceng. Berapa itu? 50.000. Terus kemudian enggak 100.000 merah-merah, tapi hilang nolnya 1. Tinggal cemban berapa? Nolnya hilang 1 lagi, tinggal warna hijau keceng icen berapa? 1.000. Mana yang masuk kaleng masjid? Rupamu ngono njaluk sembarangnya api, tapi kalau untuk jalan Allah terlalu pelit kita dengan apa yang kita miliki. Itulah sebabnya doa kita sulit terkabul, karena kita menomorsekiankan Allah. Sadar? Kaget, kapok kaget ya. Berarti ngantuk itu kalau kaget itu sengaja. Ya Bu ya. Jadi apa, dia berikan yang terbaik itu. Dalam waktu luang ya sedekah. Dalam waktu sempit gak duit, sedekah dengan ilmu. Gak duit ilmu, sedekah dengan tenaga. Tenaga nggak punya, dengan pikiran. Gak duit apa-apa, dengan doa. Itu tetap bernilai pahala. Saya ngapes itu ya, bisa duit apa-apa. Duit gak duit, tenaga gak duit, pikiran juga pakai pinter. Nah ini bahaya. Nah
Apa-apa sembarang nggak punya, doa gak gelem, malah ngomong, alah, apa sih pentingnya pengajian itu? Loh, sampai ngomong begitu loh. Ibu-ibu ini heran, kenapa sih suka pengajian? Apa Pak, jenengan kok ngantor guyu? Loh aku kan diabang loh ya. Tapi aku nggak ngomong ngoten. Ya, semoga beliau diberi kesadaran akan ucapannya, diberi insaf oleh Allah. Halo? Saya nggak perlu jelaskan, panjenengan pasti sudah tahu sendiri, kasihan orang seperti itu, ya. Semoga dijadikan semakin dekat dan semakin cinta Allah. Ya Allah, wong jenenge ngaji iki buat hati tentrem loh. Balik wong ngrungokne ayat suci Al-Qur'an. Dengar orang ngaji kok atine ora terketuk. Ini bolone iblis. Maaf kalau terlalu keras. Sengaja keras saja kadang masih budak, apalagi gak keras. Halo. Hati-hati dalam setiap ucapan kita nggih, karena ada pertanggungjawaban. Nggih napa nggih? Ikut ulama Bu, selamat hidup kita. Sudahlah. Terarah ke jalan Allah. Saya dulu nyantri, memang tan mewah nggak bisa apa-apa, nggak kados panjenengan. Belajar Islam ya wis gede, wis ngomong ilat wis kalek bundel, ilate wis kaku. Tapi ya alhamdulillah saya diparingi kemudahan oleh Allah. Saya dulu kalau ngelihat orang ngaji itu hati saya itu deg-degan. Nah ini lek padha wong Islami terus delok wong ngaji kok ndak seneng, tanda tanya. Betul tidak? Panjane setan itu lek krungu ayat Quran kupinge panas. Halo? Sejukkan hatimu. Bahkan cahaya di dalam rumahmu itu adalah Al-Qur'an. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan salat dan bacaan. Pokoknya lek omah ana bacaan ayat Qur'an yang akeh, pasti sejuk hatinya, betul? Tombo ati iku lima sawan kaping pisan maca temenan itu kaping pisan nonton TV sapu balik. Ini masalahnya. Ya punyai, lek ngaji niku mesti ngantuk. Tapi nek delok sinetron meleng. Anake dikongkon ngaji terus. Nah Pak, Bu, tahu sendiri kan penyakit kita. Anake ming diseneni tok. Sok iki. Ya Bu, ora wani wong sampean tambah suwi tambah tereng, tambah suwi tambah jahat. Anake diseneni ngaji. Iya Bu, iya ngaji. Terus rotok gede, lho. Kan kok gak ngaji nak? Capek Bu ngaji terus Bu. Tambah gede ora tau ngaji wis blas. Kan kok gak ngaji-ngaji. Apa jawaban anaknya? Sampean dhewe ya gak tau ngaji ngono aku ngaji. Ibu ini ngaji mari maghrib. Didelok orang itu lho. Diomongi wong tuwa, gak gelem ngrungokno blas. Kon meneh nek kapan nakal ngene terus sekolah gak tak sangoni. Anake wedi. Wedi kenapa? Iya. Budal ngomel. Ibuku saiki jahat. Lah lha kok? Aku iku lek gak gelem budal sekolah ngono, lek gak gelem ngaji, gak dikeki dhuwit sangu. Terus tapi tak delok, ibuku tuh gak tau ngaji. Terus kancane dadak ngomong ngeten, Bu. Podho. Astagfirullahaladzim. Bu, saya itu Bu, untuk belajar ngaji tidak segampang panjenengan. Untuk bisa sholat, saya tidak segampang panjenengan.
Harus ada yang saya tempuh, harus ada yang saya bayar mahal untuk apa? Menegakkan Islam dalam hidup saya. Dan jenengan lahir cepet sudah Islam. Apanya yang susah? Kadang-kadang itu lah digampang, itu yang gampang. Ya atau enggak? Saya masih terbentur dengan segala hal. Apa akibatnya? Wah, untuk menyerukan agama Allah itu memang berat. Seperti memegang bara. Ya Allah, saya harus terdepak dari rumah. Saya harus keluar dari rumah. Saya terusir dari rumah. Saya dikeluarkan dari marga, dikeluarkan dari keluarga. Masya Allah, itu memang sudah resiko sebuah perjuangan. Kelas 2 SMA, saya sekolah dengan biaya sendiri. Karena orang tua saya menulis itu di depan kertas segel ya, di hadapan hukum, bahwa mulai detik ini 7 Maret 1986 saya menyatakan kami berdua tidak lagi mempunyai anak yang bernama Tamila. Sedih saat itu, sedih. Siapa sih yang tidak sedih? Saya pun sedih. Tapi mereka bersikukuh. Tapi di balik itu, semangat belajar saya tentang Islam justru bangkit tumbuh. Semangat saya tidak pernah turun. Saya tidak kenal putus asa. Anak saya sudah kadung jatuh cinta kepada Islam. I love Islam. Panjenengan ini sudah lahir dari orang Islam. Pegang itu baik-baik. Jangan pernah lepaskan dari hidup kita. Betul? Dicemooh, tenang. Dimusuhi, sabar. Difitnah, dihancurkan, diejek, enggak apa-apa. Di situ latihan penggemblengan batin. Dan apa yang terjadi singkat cerita? Mulai dari memusuhi, mulai dari memaksa, mulai dari menyiksa, mulai dari segalanya. Tapi alhamdulillah, kami semuanya akhirnya ada di dalam keluarga muslim. Makanya berjuang. Yang sudah Islam jangan terlena, jangan lengah, jangan terus terlena bobok. Artinya apa? Terus belajar walaupun sudah Islam. Sampai hari ini saya berdiri di depan panjenengan, belum pernah saya melewatkan satu hari tanpa belajar. Karena saya masih merasa bodoh. Saya butuh ilmu, saya harus belajar. Tujuannya bukan untuk pinter-pinteran, tapi supaya mengerti hukum Allah, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana pahit kayak putra wali. Ya, nak juga manusia gitu. Pinggono idune iso dijupukno didilat maneh. Ayo gilami ya toh, Bu. Karena saking pelitnya, muntahan diambil lagi kalau bisa, karena nggak mau keluar. Padahal kita itu konsep hidup kita, ketika kita tenang, kita mampu berbagi, sedekah membuat diri kita bahagia, membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan kita. Konsep terima kasih, lihat tangan saya, terima kasih, terima dari Allah, kasih lagi untuk jalan Allah. Itu hukum Allah. Makanya ojo pelit. Saya nanya, harta itu dibawa atau tidak kalau mati? Tidak. Orang lain, otomatis itu silaturahim tersambung. Ketika kita datang, kita bahagiakan orang yang susah. Kita beri orang yang kekurangan. Weneno pangan wong kang keluwen, weneno ngombe wong kang ngelak, weneno payung wong kang kaudanan, weneno pakaian wong kang wudo. Ngerti Bu artinya? Oh kebacut deh, gak ngerti ya. Itu bahasa Jawa murni. Beri pakaian pada orang yang telanjang, beri tongkat kepada si buta, beri makan kepada orang yang lapar, beri minum kepada orang yang kehausan. Artinya ya sedekah tadi. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. Secara otomatis silaturahim terjalin. Itu silaturahim tingkat tinggi. Kemudian yang berikutnya apa? Wal kadiminal ghaid, menahan diri, terutama menahan hawa marah. Pernah marah?
Siapa yang sering engkau marahi? Kok kendel sampean? Makanya saya lihat para suami sing wedok lemu sing lanang turu-turu kakean diseneni sing wedok. Lah apa sampean marah nyeneni suami iki lho? Bu. Cek kendel. Bu. Marah itu boleh asal tidak kebablasan. Marah yang marah-marah tidak ada batas. Itu sudah setan. Marah biasa aja gitu loh. Halo. Bu. Bapak salah wajar. Pak, Ibu nanti salah ya. Balik wis sadar ngono kenapa? Kenapa mesti saling marah-marah? Yang ngomong aja gitu loh. Emosi. Baperan. Baper itu namanya. Pak. Jenengan nek salah ya njaluk sepuro karo wong wedok. Malah marah untuk nutupi kesalahannya. Ini ayat ini disambung. Wong nek marah-marah nggak mungkin bisa terjalin silaturahim, omong kosong. Betul tidak? Marah terus diperturutkan hawa nafsu marah. Ngapain baper gitu loh. Orang hidup itu dibuat indah. Makanya kok guyu. Wah, bukan orang untuk lagi bingung nih. Bibir monyong 5 cm. Ketemu orang nggak pernah ada guyunya. Ketemu orang itu kan salam, senyum, sapa, sopan, santun gitu. Ini enggak kayak mau nerekam manusia lain. Uang ngedin belak sampean. Ya Allah, panas banget orang nggak bisa senyum dong. Halo. Nanti yang nggak bisa senyum pulang gampang senyum ya, tapi jangan senyum sendiri. Jangan marah-marah. Orang yang gampang marah itu sulit senyum, Bu. Hidupnya selalu dipengaruhi dengan hawa marah. Ya kalau diterus-terang gitu, sarafku pedot. Oke. Ya wajar lah. Makanya tak kasih tip ya. Ada satu pelajaran indah untuk menjalin silaturahim, Bu. Supaya nggak gampang marahan. Tapi saya lanjutkan dulu ayatnya ya. Ciri khasnya orang yang puasanya kasih terus. Wal afina anin nas. Senang memberikan maaf kepada manusia lain. Kita begitu apa enggak? Yo, kendel yang jawab dong. Bapak punya salah, ibu memaaf. Kok maafin apa Mbak Omeli? Sebaliknya, Pak, Bu, ibu duwe salah, bapak memaafkan. Lah sampean lho gak tau gon jaluk sepurannya ambek bojomu kapan? Pinter. Riyo jaluk sepura. Setahun bisa ya lek matimu itu terus tidak mendadak. Lah lek mendadak urung sempat jaluk sepura harus sing lanang. Padahal matur wong wedok ngono swargane tergantung wong lah. Yo. Undang penceramah wedok lah malah ngewangi wong lanang. Ora ngewangi, Bu. Dengar baik-baik dulu nggih. Tenang aja, nanti bagian laki-laki nanti. Seorang istri surganya itu tergantung ridhonya Allah ada pada ridho suami. Belum kabeh. Tapi sebaliknya air mata yang menetes dari istrimu itu yang mengantarkan engkau ke neraka. Enak loh Islam itu mengatur wong wedok dikongkon taat, wong lanang sebagai pemimpin punya kewenangan ning ojo sewenang-wenang. Mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang punya kewenangan saenake dengkule. Ngomong karo wong wedok getakan.
ngomong karo wong wedok kudu bojone wong liya. Keplok maneh. Bolok lakeh. Emang enak dari pemimpin. Jenengan itu sebagai selaku pemimpin, saya kasih tahu, ya Allah ridha. Rungu? Ojo digetaki prasamu. Ibu, urusan sumur dapur kasur wis saiki wis ora sakakean ngomong. Masak apa urung? Sampun. Aman, monggo. Menawi panjenengan badhe dahar, sampun cuma pak wonten meja. Monggo panjenengan dahar. Kalah kan sampai Cina. Aku bisa bahasa Jawa halus loh. Ya Allah, mangan sih oleh sak sendok ditumpah nih. Seneng aku ndelok sampean. Berarti 5 gitu loh. Wonten apa Bapak? Jenengan niku wonten apa mak dahar kok kados mekaten? Rene. Wonten apa Pak? Dadi bojo 20 tahun ndak pinter-pinter. Cipono pangananmu. Iki ngono panganan ora kaya ngene, ora nek dirasakne asin sampai pahit. Lah lho ngono. Kowe iki ngekeki uyah apa keliru pilmu? Ya Allah, Bu. Pak, jenengan rungokne nggih, Pak. Wong wedok ki ya Allah. Wis salah. Karena cinta kalian jenengan ikhlas nglampahi jenengan. Nglampahi segalanya untuk jenengan kuwi sabar. Hargai istrimu, hargai pengorbanan bojomu, Pak. Wong wedok ngono melek moto melek sembarang nih. Ya nggih. Ya ngono saya digetaki. Kok iki lho ora bayari getaki. Kuwi lek kerja ngono wis oleh gaji pira? Ning omah ora oleh gaji, oleh getakan tok jane bacuk jenengan itu. He Pak. Ngene iki wong wedok apes. Oleh bojo gak patek ganteng. Ora sugih, jahat pisan. Wedok diupil-upilne. Lho nek jenengan kasar itu loh. Wong wedok itu lho duwe nafsu sampeyan itu tekan ndek. Gak ampel tahu. Ya namanya, kalau perlakuanmu buruk kepada istrimu, nggak mungkin istrimu itu dengan apa ya? Itu kalau kamu melakukan itu karena perintah kewajiban Allah, wedi karo Gusti Allah, ning ngesake kuwi tertekan abis. Nggih napa nggih? Coba jenengan memperlakukan istrimu dengan lemah lembut, kasih sayang, kayak nanti nanya ngono kae. Gayamu lek sik manten anyar kesandung jegluk, mlaku digandeng, mlaku dirangkul. Ana watu sitok ketandung jegluk gak oleh, sing disalahne sing ndekek laku. Lah bareng wis tuwek, mlaku bojone sing lanang disiki sing wedok keri. Ya ndak mau peduli belas. Terus mari ngono sing wedok ketandung jeglek gak jegluk tok, delosor. Nek ditoleh tok, matamu gak kok delok. Ana watu mbok sandung kaya ngono iki lho. Apa ngono iki? Ngajar temen. Pak, yang bener aja. Lo etikane wong lanang iki ning ndi wong wedok itu mbok dampingi. Ora ditinggal gledak. Wong lanang sing duwe pikiran, duwe utek iki ya harus ngerti. Masyaallah. Undang ngaji tamewa gak tak undangne kok diutak-utakne aku. Lho ben krungu kok. Ben apik perlakuane karo wong wedok. Kadang-kadang nggih ngoten, wong wedok iki sampe direwangi nyambut gawe, sampai menghilangkan kesenangan diri sendiri. Nek wong lanang panggah ya Allah, semoga diberi sadar. Wedok diupil-upilne perasaan. Bengi mbok gugah, Dek. Dek. Jenengan apa nate diupil kok. Kasihan deh. Lah iya digugah ning ngamang. Loh, iki ngono wayahe dak wayah-wayahan Pak Rai. Lha apa? Kana wis pokoke gak wayahe, Rai. Aja ngono kan apa ngamuk itu kelingan upilmu mau. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati seorang imam pemimpin, sebaliknya wanita.
Halo, kita ini apapun kedudukanmu, apapun kelebihanmu, jangan pernah remehkan suamimu. Krungu wong wedok. Dan suamimu itu ridhonya ada pada ibunya loh. Maka dekatkan mereka dengan ibundanya. Jangan memusuhi mertua. Tapi sebaliknya juga, mertua jangan musuhi menantu. Menantu kan hormat terus, mertuanya tambah anak sing ngoten niku. Anak sing mertuane wapi, wah mantune wani gak karu-karuan. Pancen isine donya ya rupa-rupa. Makane perlune ngaji niku nggih kados mekaten iki, ben duwe rasa wedi, ben duwe rasa ngerti, ben iso menjalani yang benar itu seperti apa. Saya kasih tahu, dengar, buka baik-baik. Satu, kalau hidup kita terseok-seok, hidup kita kesandung-sandung, gak pernah merasakan ketentraman, ketenangan batin, duit mungkin ono, duit mungkin akeh, ning ati ra iso tentrem, gak ono barokah. Hati-hati, ayo podo evaluasi. Jangan-jangan kita melakukan, yaitu melanggar hak orang lain. Perbuatan yang tidak menunggu di akhirat balasannya. Di dunya itu loh wis dibalas karo Gusti Allah, Pak Bu. Apa itu? Satu, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati Bu, Pak. Kalau nanti pulang masih ada sangkutan dengan orang tuamu, ini halal bihalal. Omong kosong besar kita ngumpul begini, tapi terhadap keluarga sendiri nggak bagus, terhadap keluarga sendiri nggak rukun, terhadap keluarga sendiri tidak terjalin silaturahim. Apa artinya ini? Karena halal bihalal itu dimulai dari skop kecil keluarga kita masing-masing. Penuh tumbuh kasih sayang, saling percaya, saling menghargai, saling menghormati. Wong wedok menghormati wong lanang, apalagi wanita. Neng dindi lek arepe lunga, matur nggih Bu karo sing kakung pamit izin nggih. Karena itu wajib. Nggih napa nggih? Lek wong lanang orang kek izin aja lunga. Itu wong wedok. Wong lanang sebalike ora kena lunas-lunus kaya wong edan. Kuwi ora ngwongke wong liya jenenge. Hormati istrimu juga. Istrimu aja kemana-mana pergi, engkau tahu kok. Engkau kemanapun pergi, jangan pernah sepelekan istrimu. Istrimu wajib tahu kemanapun kau pergi. Itu wong lanang yang bener, ngertos? Apa diketuain? Cocok, makanya ini ceramah itu ben ngerti kok nggih. Bukan untuk menyindir siapapun. Lek sampean tersindir, sampean tersinggung, saya mengucapkan alhamdulillah. Kene sik iso tersinggung. Wong kadang wis disinggung aja masih buta. Muga-muga tersinggung, kemudian tersentuh, berubah setelah pengajian. Pengajian kados ngeten, belajar ilmu kados ngeten, lemeng dirungokne lewat kuping, jadi ilmu pengetahuan biasa. Tapi ketika sudah mendengarkan, dipahami, teko omah diamalkan, kados ilmu yang manfaat. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Walaupun saya dengan ceplas-ceplos, tapi simak aja ya Bu. Ya, pokoknya saya tidak ada niat membenci atau menyinggung siapapun, tapi itu terutama mengingatkan kepada diri saya sendiri supaya saya lebih hati-hati di dalam setiap langkah kehidupan. Betul? Tuh ya Bu. Halo sepuro, salah rasa ditunggu setahun. Caranya dimulai dari sekarang. Isin Bu. Nek isin gayane yo nek ngomah pas bojone ning omah selawatan rengeng-rengen. Salatullah salamu lama ta lho Bu. Terus ditelok kok bojone ketoke adem ayem-ayem. Arepe njaluk sepuro kok yo isin to bunyai. Nani yo. Bu, hari ini aku mengakui semua salah dan dosaku padamu, walaupun aku tak sengaja namun menyakitimu. Maafkanlah duhai suamiku.
si ketua IPA karo dinyai dina ki dadaan hak dikek ilmu dikongkon anu apa sih Bu? Salim Pak. Ya Allah, ini kelihatannya sepele, tapi kalau sampai bisa melakukan, artinya apa? Ngaji panjenengan kasih malam hari ini. Bapak itu loh siap menerima salimmu.